Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi dengan saya Atun Wardatun, Daiyah Muslimat NU dalam kajian yang bertema Kufur Al-Bi'ah atau kafir ekologis. Istilah kafir ekologis ini mungkin berlebihan, tetapi sebenarnya sangat pantas untuk mereka yang berbuat kerusakan di bumi dan mengeksploitasi lingkungan. Kita akan dudukkan istilah ini untuk menyadarkan kita semua betapa berbahayanya sikap tercela terhadap lingkungan yang bisa jadi akan menjerumuskan kita sebagai orang kafir. Pengertian kafir secara bahasa adalah menutup, menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Pada umumnya, kafir dimaknai sebagai mereka yang mengingkari keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Adanya Allah bisa dibuktikan lewat ayat-ayat Allah yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu berbentuk qauliyah maupun kauniyah. Jadi kaum kafir adalah mereka yang mengingkari ayat-ayat yang difirmankan maupun ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta. Lalu bagaimanakah pengingkaran kita terhadap kedua jenis ayat tersebut jika dikaitkan dengan akhlak kita terhadap lingkungan? Al-Quran menjelaskan bahwa kafir adalah mengingkari nikmat Allah. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 51, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan menjadi orang-orang yang mengingkari nikmatku. Para pendengar yang dimuliakan Allah, lingkungan di mana kita hidup adalah salah satu nikmat Allah yang tidak mungkin kita pungkiri. Salah satu tugas kekhalifahan manusia yang utama adalah menjaga alam ini. Amanat ini adalah diberikan langsung dari Allah kepada semua manusia. Bahkan ketika malaikatnya meragukan dan mempertanyakan keputusan Allah untuk menciptakan manusia dan memprediksi bahwa manusia hanya akan merusakkan bumi dan berperang menumpahkan darah, Allah dengan lantang menjawab keraguan malaikat tersebut dengan mengatakan, "Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Kisah ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Mengingkari amanah lingkungan ini berwujud dalam berbagai macam tindakan, baik yang mungkin remeh dan menjadi kebiasaan sehari-hari, misalnya membuang sampah sembarangan, merokok tanpa memperhatikan lokasi yang tepat, tidak arif berkendaraan, maupun sampai yang serius, seperti menebang pohon menggunduli hutan, mengeruk gunung menimbun laut, membangun tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan. Betapa banyak kita menyaksikan akibat dari perbuatan kita menyia-nyiakan lingkungan dengan munculnya bencana banjir di mana-mana, meningkatnya suhu bumi, polusi udara yang semakin menyesakkan dan merugikan manusia baik jiwa maupun harta. Tindakan-tindakan tersebut adalah wujud dari sikap kafir bi'ah. Nabi pun telah memberikan petunjuk tentang akhlak terhadap lingkungan. Misalnya sampai duri di jalan pun harus kita singkirkan agar lingkungan menjadi tempat yang nyaman. Demikian juga dalam fikih Islam kita kenal istilah ihya'ul mawat, menghidupkan yang mati, yaitu menyuburkan tanah-tanah yang tandus, menanami tanah-tanah kosong agar produktif dan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tetapi penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirul kalam, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat untuk menjadi pengingat. Sampai bersua di kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.